Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Di sini pada kesempatan kali ini saya yang bernama Tri Akmal Hidayat akan menjelaskan mengenai pengertian dari sebuah hadis dan penjelasan beberapa hadis, di mana video kali ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Haji Muhammad Abdul Muin LC MA. Baik, kita akan memasuki materi yang pertama, nama pengertian dari hadis tematik ini, di mana hadis menurut pengertian secara bahasa yaitu punya arti yaitu jadid atau sesuatu yang baru, lawan kata dari qadim atau sesuatu yang lama, qorib dekat, lawan kata dari ba'id atau jauh, dan khobar atau berita yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis tematik atau dalam bahasa Arab yaitu mad'u, secara bahasa berasal dari kata mad'uin yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang berarti masalah atau pokok permasalahan, dan secara etimologi dari kata mad'ui yang memiliki arti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga pada kata tersebut merupakan lawan kata dari al-raf'u atau mengangkat. Secara umumnya sebuah riwayat dapat dikatakan sebagai hadis manakala ia melengkapi setidaknya 5 unsur penting berikut, yaitu tawi, sanad, mukharij, syiyahul ada'a, dan matan hadis. Oke, kemudian kita memasuki beberapa pemaknaan atau penjelasan dari beberapa hadis, di mana penjelasan pertama itu adalah hadis tabligh, di mana yang berbunyi balighu anni walau ayyah, di mana artinya sampaikanlah kabar dariku meskipun hanya sebuah ayat. Hadis riwayat Bukhari. Penjabarannya di sini bahwa ketika bertabligh itu, bertablighlah kita kepada siapapun, kepada semua orang, walaupun yang kita sampaikan itu hanya sebuah sepenggal ayat. Sepenggal ayat ini memiliki arti yang sangat cukup, karena kita umat Islam dituntut untuk selalu berdakwah, walaupun memang itu hanya sepenggal ayat. Nah, baik, di sini kita memasukkan penjelasan hadis kedua, yaitu mengenai hadis nasihat, yang dimana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausid dari radhiyallahu anhu ta'ala anhu annal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ad-dinu nasihatu qulnu amin qallallahi wali kitabihi wali rasulihi wal la'immati muslimina wa matihin, di mana yang memiliki arti dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus dari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya. Hadis riwayat Muslim nomor 55. Di mana dalam penjelasan hadis ini bahwa Nabi berkata bahwa agama adalah sebuah nasihat. Berarti sudah jelas ketika kita ingin bertawakal atau meninggikan lagi diri kita sendiri, kita jangan hanya berpatokan kepada diri kita sendiri, kita juga harus melihat lingkungan sekitar kita. Kalau kita merasa beragama Islam, berarti kita juga harus menasihati saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Kemudian kita memasuki penjelasan mengenai hadis etika berdakwah, yang dimana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fa innar rifqa lam yakum fi syai qattu illa janahu wala nuza'a min syai'in qattu illa syana, yang dimana memiliki arti sesungguhnya lemah lembut
Tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan memperkeruhnya. Hadis riwayat Abu Daud, sanad sahih. Dimana penjelasan dari hadis ini bahwa ketika kita berdakwah itu kita juga harus memiliki sebuah etika begitu. Jadi cara kita menghiasi kita dalam berdakwah itu kita harus lemah lembut kepada para pendakwah kita. Janganlah kita membuat sesuatu yang kasar ataupun berdakwah secara lantang frontal yang tidak jelas, itu dapat memperkeruh dari dakwah kita. Nah, kemudian ada hadis yang sangat banyak ya pada kalangan orang-orang di mana penjelasan hadis ini mengenai ciri-ciri orang munafik, di mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, ayata munaki ka salasu iza hadasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khona. Di mana yang memiliki arti tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu ketika berbicara ia dusta, kedua ketika ia berjanji ia mengingkari, dan ketiga ketika ia diberi amanat ia berkhianat. Oke, kita masuk ke penjabaran dari hadis yang terakhir mengenai hadis itu merubah kemungkaran, di mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Sa'di bin Riyadi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullahi yaqulu man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika ad'aful Iyamah, yang dimana memiliki arti dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari ia melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Dalam penjelasan hadis ini dijelaskan bahwa ketika kita melihat sebuah kemungkaran, kita harus merubahnya. Jika maksudnya dari penjelasan ini bahwa dengan tangannya itu mulai kekuasaan. Jika kita menjadi sebuah pemimpin dari suatu daerah yang punya kemungkaran, kita dapat merubahnya melalui kekuasaan kita tadi. Kemudian penjelasan mengenai lisannya tadi, yaitu ketika kita tidak memiliki kekuatan, kita berdakwah secara lisan. Nah, ketika kita tidak mampu secara lisan, selemah-lemahnya adalah dengan hatinya, yaitu kita berdoa kepada Allah, karena berdoa itu merupakan selemah-lemahnya dari iman.